Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Siti Nurmayati selaku dosen pengampu mata kuliah Public Speaking dan teman-teman yang saya banggakan. Adapun maksud saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas praktek public speaking di semester 2 ini. Ya, sesuai kata pepatah, tak kenal maka kata saya, maka izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Zahra Nur Fitri, NIM 214110102108. Di sini saya akan sedikit menyampaikan hal-hal poin-poin mengenai pergaulan remaja yang sehat. Masa remaja merupakan masa-masa yang penuh gejolak dan emosional. Pada masa ini terjadi beberapa perubahan yang drastis seperti baik fisik maupun psikis. Remaja sekarang lebih mampu mengekspresikannya pada emosi dan mengungkapkan perasaan-perasaan tanpa sembunyi-sembunyi. Mereka biasanya mengekspresikan perasaan cinta dan sayang mereka kepada teman atau pacarnya mereka di tempat-tempat umum. Pergaulan remaja ada yang mempunyai pengaruh positif, ada yang mempunyai pengaruh yang negatif. Tentu saja pengaruh yang negatif patut kita hindari karena demi menciptakan pergaulan remaja yang sehat. Ada cara-cara untuk mencegah pergaulan yang negatif. Yang pertama, yaitu membatasi pergaulan dengan teman yang memiliki kebiasaan tidak sehat, seperti merokok contohnya. Walaupun merokok itu merupakan pilihan, namun merokok itu bisa merusak kesehatan. Jadi alangkah baiknya untuk kita tidak ikut-ikutan atau menghindari hal-hal seperti itu. Yang kedua, menolak jika ditawari hal-hal yang tidak baik, seperti mencuri. Mencuri kan tidak baik, atau minum minuman keras. Kalau misalkan diajak hal-hal yang seperti itu, lebih baik kita tolak. Yang ketiga, mengisi waktu luang dengan kesibukan, seperti misal teman-teman mempunyai waktu luang, maka sebisa mungkin untuk mencari kesibukan-kesibukan lain agar waktu-waktu luang tidak terbuang sia-sia dan tidak masuk ke pergaulan yang negatif. Yang keempat, membangun hubungan yang harmonis dengan keluarga. Ini sangat penting ya, membangun hubungan yang harmonis dengan keluarga, karena keluarga itu paling dekat dengan kita. Ya, ada beberapa hal-hal yang patut kita contoh dari orang-orang tua kita. Yang kelima, ada beribadah. Beribadah juga sangat penting, jangan sampai meninggalkan ibadah. Yang keenam, menjalani pola hidup sehat. Menjalani pola-pola hidup sehat seperti makan makanan yang sehat, minum air putih, olahraga, jangan kebanyakan tidur. Terus selanjutnya ada kemampuan bergaul. Ini ada kaitannya dengan yang poin pertama tadi, agar membatasi pergaulan. Kemampuan bergaul adalah keterampilan seseorang untuk menjalin hubungan dengan orang lain. Tujuannya agar anak remaja dapat menyesuaikan diri dengan kelompok atau teman-temannya. Sebelum bergaul, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pergaulan. Ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pergaulan. Yang pertama itu memilih teman pergaulan. Kita perlu memilih teman pergaulan, karena teman itu sangat penting. Jangan sampai kita salah memilih teman. Pilihlah teman yang baik-baik saja. Kita kan sudah dewasa, kita tahu mana yang baik, mana yang buruk. Sebisa mungkin kita pilihlah yang baik. Yang kedua, jangan terlalu memaksakan kehendak pada teman. Jika kita punya keinginan, jangan terlalu memaksakan kehendak kepada teman kita. Nanti teman kita akan merasa risih kepada kita. Yang ketiga, jangan selalu menyalahkan teman seolah kita paling benar dan pintar. Cobalah untuk bertoleransi dan menerima apa adanya, karena kita tidak selalunya kita benar di mata orang-orang. Yang keempat, jangan mudah dihasut oleh orang lain.
kalau kita itu jangan terlalu mudah dihasut oleh orang lain. Yang kelima, jangan terlalu sering mengeluh kepada teman, karena teman akan merasa risih kalau kita sering mengeluh kepada teman. Yang keenam, segera meminta maaf apabila salah. Orang Indonesia itu paling susah untuk meminta maaf, terima kasih, dan minta tolong. Dan itu seharusnya patutnya kita aplikasikan, kita lakukan di kehidupan sehari-hari, seperti meminta maaf. Jangan malu untuk meminta maaf apabila kita salah. Meminta tolong, misal kita minta ambilkan barang, selipkan kata-kata tolong, jangan langsung ambilin itu dong gitu. Terus terima kasih kalau kita dibantu, seharusnya seharusnya kita berterima kasih kepada yang menolong kita. Terus selanjutnya ada tips-tips gitu dari saya untuk mencari teman. Yang pertama, buat kesan pertama yang baik mengobrol dengan orang lain. Misalnya kita baru pertama ketemu dengan orang lain, sebisa mungkin jangan main handphone, karena remaja sekarang tidak lepas dari handphonenya. Mau pertemuan, mau ngobrol, pasti handphone tuh tidak dilepas. Nah, sebaiknya sebisa mungkin untuk pertemuan yang pertama itu berikan kesan yang menarik, seperti obrolan yang menarik, jangan terlalu fokus pada handphone kita. Terus yang kedua, usahakan menjadi teman ngobrol yang baik bagi orang lain. Jadi kalau misalkan teman kita ngobrol sama kita, sebisa mungkin kita merespon apa perkataannya, jangan merespon dengan wajah yang tidak senang atau gimana. Emang mut-mutan juga sih, tapi sebisa mungkin untuk menjadi teman ngobrol yang baik. Yang ketiga, menatap mata lawan bicara. Kalau kita berbicara, sebaiknya kita menatap lawan bicara kita, karena dengan kita menatap mata lawan bicara kita, maka maksud atau pesan yang ingin kita sampaikan pasti akan dimengerti oleh lawan bicara kita. Yang keempat, bicara apa adanya, jangan berlebihan. Sebisa mungkin dan harusnya kita berbicara jangan berlebih-lebihan, karena itu tidak baik. Jika misal perkataan kita tidak benar atau dilebih-lebihkan, maka itu nanti akan menimbulkan keresahan-keresahan selanjutnya. Masa remaja adalah masa yang paling bahaya dalam kehidupan kita. Kita sebagai remaja harusnya sadar dan menjaga diri kita jangan sampai terjerumus ke pergaulan yang negatif. Pergaulan negatif akan merusak masa depan kita, sedangkan dengan pergaulan yang positif, kita akan mencapai masa depan yang cerah. Nah, dapat disimpulkan dari yang tadi saya sampaikan, public speaking itu sangat bagus untuk kehidupan kita, dan dengan public speaking orang lain akan percaya dengan kita, seperti apa yang disampaikan oleh Panji Pragiwaksono, bahwa ngomong itu nggak doang, ngomong bisa menggerakkan orang. Dengan harapan apa yang saya sampaikan tadi, teman-teman bisa memahami dengan baik dan teman-teman bisa mengaplikasikan public speaking dalam dunia sehari-hari. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak dan mendengarkan. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Sepertinya itu saja yang bisa saya sampaikan. Banyak salahnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.